فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن اتبع الهدى إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا لا نبي بعد. طيب، الحمد لله ikhwan, barakallahu fikum. Insyaallah ta'ala biidnillahi ta'ala ana akan memulai durus kita yang selanjutnya seputar durus-durus ilmiah. Ana sudah memiliki durus An-Nahwiyah, silsilah Nahwiyah bersama Abu Taimiyah. Dan ana pun rencana insyaallah ta'ala biidnillahi ta'ala akan membuat fan-fan yang lain, cabang-cabang ilmu yang lain, ya. Dari mustalah, usul fikih. Ya, sekarang kita akan membahas tentang sebelum bahas usul fikih, kita bahas fikih dulu. Ya. Baik, barakallahu fikum. Fikih ini penting ikhwan. yakni disebutkan oleh para ulama itu, fikih itu artinya al-fahmu, memahami, pemahaman, gitu ya. Karena seseorang itu akan mampu memahami syariat Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dia faham, gitu ya. Bagaimana dia nggak paham kalau dia mau memahami syariat Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan selanjutnya, seseorang muslim itu harus tahu kewajiban-kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada dirinya itu setiap hari itu apa aja. Ya. Contohnya sholat. Sholat kita lakukan setiap hari, 5 kali dalam sehari, kan? 5 kali dalam sehari. Walaupun di sana ada pendapat Al-Imam Abu Hanifah mewajibkan sholat witir, ya. Beliau mengatakan sholat witir itu wajib, ya. Berdalilkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ija'alu akhir salatikum al-witrah. Baik. Beliau Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah menyimpulkan bahwasanya salat itu ada wajibnya ada 6. Tapi ala kulli hal ikhwan, dan pendapat yang rajih, ya, salat witir itu hanya sunnah. Ala kulli hal ikhwan, memahami apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan itu penting, ya. Memahami wudu, memahami salat, karena ini hal yang kita lakukan setiap hari, ya. Nggak akan kita tinggalkan sampai kita wafat. Wudu, salat, dan tidak mengetahui cara wudu dan tidak mengetahui cara salat, ini merupakan kesalahan, merupakan kekeliruan yang batil. Apalagi seseorang yang mengaku mengikuti dakwah salaf, namun tidak memahami wudu. Ditanya rukun wudu apa, tidak tahu, wallahu alam, padahal ngajinya udah lama. Ish hada ya ikhwan. Apa ini, gitu ya? Apa yang dia pelajari selama ini kalau dia tidak memahami apa-apa yang dia jalankan setiap hari, rangkaian-rangkaian ibadah yang dia kerjakan setiap hari, wudu ini setiap hari ikhwan, ya. Salat pun setiap hari. Maka wajib atas kita untuk memahami apa-apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan. Dengan caranya adalah memahami fikih-fikihnya, gitu ya. Tapi insyaallah ta'ala biidznillah ta'ala ana akan memulai silsilah ad-durus al-fiqhiyah bersama Abu Taimiyah dengan kitab-kitab yang ringkas, ya. Biasanya para ulama itu memulai dengan kitabut thaharah di dalam buku-buku fikih. Ya, kitabut thaharah, kitab bersuci, gitu ya. Mulai dari apa itu hadas, apa itu najis dan sebagainya. Namun ana memandang lebih baik kita memahami apa yang langsung saja rangkaian ibadah tersebut, gitu ya, yang biasa sering kita kerjakan. Biasanya orang najis itu tahu, ya, hadas itu mereka tahu. Tapi ketika sudah membahas tentang wudu, kadang mereka tidak tahu dalilnya apa. Nah, ini pentingnya.
Kita harus tahu dalil-dalilnya apa. Dalil mengusap muka itu apa gitu, mengusap muka, mengusap wajah itu apa gitu ya. Dalil mengusap tangan itu apa, rukun-rukun wudu, sunnah-sunnah wudu. Dan insyaallah taala akan memulai perjalanan durus fikhiyah kita dengan fikih sifat wudu ya, yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Iryani hafizahullah taala. Beliau ini sekarang tinggal di Indonesia ya. Beliau tinggal di Parepare. Beliau di antara masyayikh Yaman yang terkenal, mu'allafatnya itu masyhurah, terkenal dan runut ya. Ringkas, runut dan berfaedah. Barakallahu fiikum. Tidak perlu panjang lebar. Syekh Abdul Iryani ini merupakan ulama salafi ya. Dikenal oleh para ikhwas salafi di Indonesia insyaallah yang mengenal dakwah salafiyah. Kita ambil apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah Al-Iryani hafizahullah mengenai fiqhu sifatil wudu ya. Seputar fikih sifat wudu. Nama bukunya ini yang kita ambil ini adalah Fiqhu Sifatil Wudu, fikih seputar sifat wudu ya. Maksudnya sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'lif Abi Abdurrahman ya, Abdullah ibn Ahmad Al-Iryani ya. Abi Abdurrahman Abdullah ibn Ahmad atau Abdullah bin Ahmad Al-Iryani ya. Biasa dikenal dengan Syekh Abdullah Al-Iryani hafizahullah taala. Beliau sekarang tinggal di Sulawesi kalau nggak salah, di Parepare. Dan beliau sering ke Indonesia juga, sering main ke markisnya Syekh Ustadz Irham di Purworejo. Barakallahu fikum. Kita baca apa yang disampaikan oleh beliau pada muqaddimah. Kita masuk ke halaman yang ketiga. Judul kitabnya Fiqhu Sifati Al-Wudu ya. Kenapa dibaca fiqhu ya? Dia adalah, ini sedikit faedah nahwu lagi ya. Ini adalah khobar dari mubtada yang dihapus. Ya, artinya dia adalah khobar dari mubtada yang dihapus ya. Takdirnya hadza fiqhu sifatil wudu ya. Selain dia sebagai khobar, dia sebagai mudhaf ya. Mudhaf ilainya sifati. Makanya dibaca sifati al-wudu'i. Kita baca apa yang disampaikan beliau hafizahullah taala. Al-muqaddimatu, pembukaan. Kita baca pembukaannya ya. Kata beliau hafizahullah, qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis ya, Syekh Abdul Iryani, al-muqaddimatu, pembukaan. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi ya bahwasanya tiada ilah, tiada Rabb ya yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wahdahu la syarikalah ya, wahdahu la syarikalah, dan Allah itu dia esa, la syarikalah, la syarikalahu, dan tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan juga aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, abduhu wa rasuluh, adalah hambanya Allah dan utusannya Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, adapun setelah itu kata beliau fahadhihi mudhakkiratun mukhtasaratun fi fiqhi sifatil wudu'i. Fahadhihi mudhakkiratun ya, ini merupakan mudhakkirah ya, peringatan. Mudzakkirah itu peringatan ya, atau untuk yang mengingatkan gitu ya, mengingatkan. Mukhtasaratun, yang ringkas. Fi fiqhi sifatil wudu, di dalam fiqh sifat wudu ya, seputar tata cara wudu gitu ya. Sifat wudu diantum terjemahkan dengan tata cara wudu. Katabtu talbiyatan liraghbati ba'di ikhwanina al-kiram. Aku menulis, katabtuhu ya, katabtuhu talbiyatan liraghbati ba'di ikhwanina al-kiram.
aku menulisnya, yakni menulis fikih sifat wudu ini talbiyatan li raghbah, atas permintaan sebagian ikhwanina, sebagian para ikhwan, sebagian saudara-saudara kita al-kiram yang mulia. Kata beliau, wa ikhtasartuhu min kitabi, dan aku ringkas, yakni kitab fikih sifatil wudu, min kitabi, dari kitabku, ya, yang berjudul apa? Sifatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitab fiqhu sifatil wudu merupakan ringkasan dari kitab Sifatu wudu'in Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti lebih luas lagi. Wa ja'altu fi akhirih mulakhasan fiqhiyan, ya. Dan aku menjadikan akhirnya, pada akhirnya, maksudnya pada akhir sifat wudu'in Nabi, ya, ringkasan fikhi, ringkasan seputar fikih. Jadi ini diambil dari kitab beliau Sifat Wudu Nabi, gitu ya, yang beliau ringkas di akhir-akhir kitab beliau. Yasta'inu bihi talibu fi ma'rifati ahkamil wudu'i. Yasta'inu bihi talib, untuk membantu, ya, para pelajar fi ma'rifati ahkamil wudu', ya, untuk mengetahui seputar hukum-hukum wudu'. Fa'as'alullaha an yanfa'a bihi kama nafa'a bi aslihi. Aku memohon dan aku meminta kepada Allah, aku memohon kepada Allah, gitu ya. Maka aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala an yanfa'a bihi, agar kitab ini maksudnya kitab sifat fikih sifat wudu, ya, diberikan manfaat bihi, dengan kebermanfaatannya, maksudnya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya manfaat, gitu ya. Kama nafa'a bi aslihi, sebagaimana kitab yang aslinya, yakni Sifat Wudu'in Nabi yang beliau ringkas tadi. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala waliyyu dzalik, adalah wali, pemimpin, ya, atas hal tersebut, wal qadiru alaih, dan mampu atasnya. Walhamdulillahi rabbil alamin, segala puji, ya, hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam. Katabahu, ditulis oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad al-Iryani, Syekh Abu Abdurrahman Abdullah bin Ahmad al-Iryani. Itu dulu ikhwannya yang dapat kita ambil dari muqaddimah kitab ini. InsyaAllah ta'ala pertemuan selanjutnya kita masuk ke Sifatul Wudu, InsyaAllah ta'ala, sedikit demi sedikit kita akan selesaikan kitab ini, sekitar 38 halaman, InsyaAllah. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik, hayakumullah, semoga manfaat.